Ya, ya selamat pagi kepada para wajib pajak yang sudah bergabung di penyuluhan online via Zoom hari ini. Kami mohon maaf apabila nanti mungkin ada suara-suara yang mengganggu, karena kami melaksanakan penyuluhannya ini di ruangan. Jadi untuk acara pada hari ini, saya Yosinta sebagai host akan memandu jalannya penyuluhan. Pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Sunadi, yaitu akun representatif KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sambil menunggu wajib pajak yang lain, saya putarkan video pengarahan dari Dirjen Pajak. Belum. Suaranya belum. Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan susunan acara penyuluhan hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, penayangan video Dirjen Pajak. Yang ketiga, pemaparan materi. Selanjutnya, pemutaran video nanti ada terdiri dari 3 video. Dan yang terakhir, tanya jawab. Untuk materi dan pemutaran video nanti akan saya kirimkan link Google Drive materi dan videonya ke WhatsApp wajib pajak. Terkait proses tanya jawab, dimohon kepada para wajib pajak untuk tidak mengirimkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum sesi tanya jawab dimulai. Jadi agar pertanyaan dapat diketahui oleh wajib pajak yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan melalui chat secara umum, tidak melalui private kepada host maupun pembicara. Baik, langsung saja kita mulai. Pak Sunadi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini? Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas di wajib pajak dan teman-teman sekalian?
Dengar. Baik, Bisa. terima kasih. Ya, siap. Oke. Semoga kita hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan keberkahan usahanya sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa untuk kita semua, semoga kita sama-sama fight dalam menghadapi pandemi ini. Jadi ya sosialisasi yang biasanya kita lakukan dengan tatap muka, pada kesempatan hari ini kita melalui online seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari materi yang akan kita sampaikan atau kita pelajari sama-sama Bapak Ibu sekalian. Baiklah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan keluangan waktu, kesehatan, dan juga kesempatan. Semoga ini nanti akan memberikan manfaat buat kita semua, buat kami selaku petugas yang membantu Bapak Ibu sekalian melaksanakan kewajiban perpajakannya, melayani wajib pajak dengan sebaik mungkin yang kami bisa, dan semoga juga bagi wajib pajak bisa melaksanakan aturan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa langsung dimulai Mbak Sinta slide-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai SPT massa dan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atau 26. Sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 4 PJ 2017. Next, Mbak Sinta. Baiklah, latar belakang dari aturan ini adalah yang pertama untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Di samping itu juga untuk memberikan kepastian hukum karena dengan adanya e-bookpot ini otomatis pihak pemotong dan pihak yang terpotong itu bisa kami klarifikasi berapa jumlah pajak yang dipotong, berapa DPP-nya, dan nomor bukti pemotongannya. Oke, next, Mbak Sinta. Bapak Ibu sekalian, adapun dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. PMK 242 tahun 2014, PMK 243 tahun 2014, PMK 12 tahun 2017. Next, Mbak Sinta. Nah, ini ikhtisar peraturan Dirjen Pajak nomor 04/PJ/2017 Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau kita sempat membacanya nanti pasal 1 itu berupa definisi-definisi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pasal 2-nya berupa kewajiban, pasal 3-nya mengenai bentuk SPT dan bukti pemotongan. Kalau kita rinci, pasal 5 ayat 1 itu SPT dalam bentuk kertas. Yaitu yang pertama menerbitkan bukti potong kurang dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak. Kemudian yang kedua menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari atau sama dengan 100 juta untuk setiap bukti potong. Kemudian pasal 5 ayat 2, penyampaian SPT. Yang pertama bisa langsung ke KPP atau KP2KP. Kemudian yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP. Ini pos yang tercatat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP. Atau yang keempat bisa langsung melalui layanan pajak di luar kantor. Kemudian pasal 6 itu adalah melalui SPT elektronik, yaitu bagi wajib pajak yang menerbitkan bukti potong lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak dan atau menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta. Di sini ada yang kita perlu garis bawahi adalah kalimat dan atau. Artinya apabila salah satu terpenuhi maka sudah termasuk dalam kriteria ini. Apalagi kalau dua-duanya. Jadi dan atau baik salah satu maupun kedua-duanya.
Kemudian pasal 7, syarat menggunakan e-bukti pemotongan yaitu memiliki sertifikat elektronik. Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, tentunya sudah memiliki sertifikat elektronik karena setiap bulan itu kan lapor SPT PPN ya. Dan di situ kan ketika Bapak Ibu sekalian membuat faktur kemudian melaporkan SPT PPN itu sudah menggunakan sertifikat elektronik atau digital sertifikat sehingga tidak perlu mengurus lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang belum menjadi PKP dan tidak memiliki sertifikat elektronik nanti bisa mengurus atau mengajukan permohonan yang nanti persyaratannya akan kita jelaskan di belakang. Kemudian pasal 6, penyampaian SPT dapat melalui e-bukpot yang tersedia di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Kemudian pasal 8, seterusnya harus lapor secara elektronik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah satu kali lapor secara elektronik, maka untuk selanjutnya sudah wajib lapor juga secara elektronik. Jadi tidak bisa kembali ke kertas lagi. Kemudian pasal 9 pembetulan SPT yaitu kekeliruan dalam pengisian bukti potong dan seterusnya. Pasal 10 bentuk SPT pembetulan. Jadi SPT kertas dalam hal yang dibetulkan SPT kertas, SPT elektronik dalam hal yang dibetulkan SPT elektronik. Jadi kalau lapornya sudah secara elektronik, maka pembetulannya juga harus secara elektronik. Kemudian pasal 11 tata cara yang ada dalam lampiran 2, yaitu tata cara pengiriman, penyampaian, dan pembetulan SPT, serta tata cara pembatalan bukti pemotongan. Baik, kemudian pasal 12 pemberlakuan secara bertahap sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak. Pasal 13 peralihan, yaitu sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 53/PJ/2009 tetap berlaku kecuali PPh pasal 23 atau pasal 26. Pembetulan SPT masa PPh pasal 23 sebelum per ini berlaku tetap sesuai dengan per 53/PJ/2009. Kemudian pasal 14 tetap berlaku sampai dengan ditetapkan. Next, Mbak Sinta. Nah, bukti pemotongan Bapak Ibu sekalian, bukti pemotongan PPh pasal 23 selanjutnya disebut bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 atau 26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memotong PPh pasal 23, Bapak Ibu wajib memberikan bukti pemotongan. Untuk apa? Sebagai bukti pihak yang dipotong atau terpotong bahwa dia sudah melakukan kewajibannya dan juga bisa dikreditkan di dalam SPT tahunannya. Nah, proses pengkreditan oleh wajib pajak ini tentunya nanti akan diklarifikasi secara sistem oleh kami. Apakah memang benar dia dilakukan pemotongan oleh PTA misalnya. Jadi misalnya PTA transaksi dengan PTB, ada jasa di situ, kemudian ada sekian rupiah yang dipotong, DPP-nya sekian, itu nanti akan terklarifikasi secara sistem. Tujuan kita ke arah sana. Jadi kalau dulu mungkin dalam bentuk kertas kita agak kesulitan ya untuk mengklarifikasi, nanti dalam bentuk e-bukpot ini nantinya akan terkoneksi secara sistem sehingga mirip dengan e-faktur yang sudah jalan. Oke, next Mbak Sinta. Bagaimana dengan bukti potong pembetulan? Bukti potong pembetulan bukti pemotongan pembetulan, bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian bukti pemotongan pembatalan, bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena transaksi dibatalkan. Ini juga mirip dengan e-faktur Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam e-faktur itu kan juga ada faktur pajak yang dibetulkan, yaitu berupa faktur pajak pembetulan, ada pembatalan. Nah, di e-bukpot juga begitu. Jadi kalau misalkan salah jumlah DPP-nya, salah jumlah yang dipotong, salah tarifnya, bisa dilakukan pembetulan. Nah, apabila ternyata transaksinya batal, juga bisa dilakukan pembatalan. Oke, next Mbak Sinta. Nah, ini aplikasi e-bukpot Bapak Ibu sekalian. Aplikasi bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-bukpot pasal 23-26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak
atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT PPh pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menyatu dengan DJP online ya, berbeda dengan e-faktur ya. Kalau e-faktur kan kita ada aplikasi, kemudian kita bikin file CSV, kemudian kita upload di DJP online. Kalau ini sudah menyatu dengan DJP online. Oke, next Mbak Sinta. Nah, ini aplikasi e-Bukpot. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Kemudian sertifikat elektronik atau digital sertifikat adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pihak-pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Bapak Ibu sekalian, ketika dulu, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah menjadi PKP ya, ketika mau menggunakan e-faktur, itu kan Bapak Ibu sekalian mengajukan kode aktivasi, password, kemudian pengajuan sertifikat elektronik. Nah, yang dimaksud sertifikat elektronik di dalam e-Bukpot ini juga sama dengan sertifikat elektronik yang ada di dalam e-faktur. Jadi di situ ada tanda tangan elektroniknya berupa paspris Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu panjenengan mengajukan di TPT waktu itu ya, kita masih bisa tatap muka itu, kita mengajukan sertifikat elektronik, di situ Bapak Ibu sekalian diminta membuat kode berupa paspris. Bisa berupa huruf, bisa berupa angka, atau bisa kombinasi huruf dan angka. Yang nantinya paspris itu akan terkirim ke dalam email Bapak Ibu sekalian. Nah, itu menjadi tanda tangan yang harus Bapak Ibu sekalian ketik ketika menggunakan sertifikat elektronik atau sertifikat digital itu. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi isi laporan itu sudah diketahui oleh pemilik sertifikat elektronik. Sehingga jika pada suatu hari nanti ada misalkan pemeriksaan, penyidikan pajak dan sebagainya, wajib pajak sudah tidak bisa menghindar karena sudah meminta sertifikat elektronik dan sudah kita berikan. Artinya penyalahgunaan sertifikat elektronik menjadi tanggung jawab wajib pajak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang menyerahkan pada karyawannya, itu menjadi tanggung jawab wajib pajak sekalian, Bapak Ibu sekalian, apakah sertifikat itu sudah digunakan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jadi sedapat mungkin kalau boleh saya sarankan dalam pengawasan Bapak Ibu sekalian penggunaan sertifikat elektronik ini, karena dengan menggunakan sertifikat elektronik berarti Bapak Ibu sekalian sudah menyetujui seluruh ketentuan yang ada di dalam proses pelaporan dan pemotongan perpajakannya. Oke, next, Mbak Sinta. Nah, ini kewajiban pemotong PPh pasal 23 Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan, ya. Ini sama baik e-Bukpot maupun bukti potong manual sama memberikan atau membuat dan memberikan bukti pemotongan. Untuk apa? Supaya wajib pajak nanti bisa mengkreditkan jumlah pajak yang sudah dipotong itu di dalam SPT tahunannya. Sehingga nanti yang menjadi PPh terutangnya itu lebih sedikit daripada yang seharusnya karena sudah dipotong oleh pihak lain. Kemudian yang kedua, setiap pemotong wajib pajak setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga kita bisa mengklarifikasi ketika pihak yang dipotong itu melaporkan di dalam SPT tahunannya, misalkan ada kredit pajak sekian, kita pasti akan mengklarifikasi nih, benar enggak Anda menerima bukti pemotongan sekian dari PTA misalnya. Apakah PTA sudah melaporkan? Kalau belum, maka kita himbau untuk melaporkan dan membayar pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh PTA tadi. Kemudian yang ketiga, pemotong tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh pasal 23, 26 atau nihil. Jadi, kecuali terdapat surat keterangan bebas atau SKP dan atau surat keterangan domisili atau SKD dan atau ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini untuk meringankan beban kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya pengusaha ya kita fokus pada usaha ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ribet dengan
pelaporan gitu. Artinya kalau ini sudah enggak usah lapor gitu. Kalau ada yang dipotong baru lapor. Gitu. Oke, next Mbak Sinta. Nah, ini bentuk SPT massa dan bukti pemotongan PPh Pasal 23. SPT massa terdiri dari induk, kemudian daftar bukti pemotongan, dan daftar SSP. SSP itu surat setoran pajak, ya, BPN, bukti penerimaan negara, dan atau bukti pemindah bukuan. Jadi yang ketiga ini adalah bukti-bukti pembayarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian melaporkan SPT massa, itu ada induknya, itu meliputi jenis jasa apa yang dipotong, kemudian jumlahnya berapa, DP-nya, kemudian ada lampiran berupa daftarnya atau rinciannya. Jadi misalnya ada 10 pihak yang transaksi dengan jenengan, dibuatkan bukti potong 10, nomor bukti potongnya sekian, tanggalnya sekian, DPP-nya sekian, nilai yang dipotong sekian. Kemudian yang ketiga adalah daftar SSP, artinya dari sekian itu apakah dijadikan satu di dalam satu SSP, atau bisa jadi pihak yang dipotong minta satu SSP sendiri-sendiri, sehingga jenengan mungkin 10 SSP, atau 10 bukti penerimaan negara, atau juga bisa dilakukan pembayaran melalui PBK. Jadi misalkan ada kelebihan pembayaran pajak pada jenis pajak yang lain, kemudian itu tidak digunakan di dalam SPT yang bersangkutan, bisa digunakan di dalam SPT PPh Pasal 23. Misalkan PPN-nya harusnya bayar 100 juta, tapi saya salah Pak, ternyata bayarnya 1 miliar. Nah ini 900 jutanya bisa digunakan itu untuk memenuhi kewajiban PPh Pasal 23-nya dengan proses apa? Pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu Bapak Ibu sekalian mengajukan proses pemindah bukuan ke KPP, kemudian dalam jangka waktu maksimal 1 bulan akan diterbitkan bukti pemindah bukuan. Yang itu bukti pemindah bukuannya itu ada nomornya Bapak Ibu sekalian, dan itu bisa digunakan sebagai pengganti NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Sehingga nanti pembayarannya itu tidak selalu harus dari SSP, tapi juga dari PPK. Kemudian yang kedua, bukti pemotongan terdiri dari, yang pertama bukti pemotongan PPh Pasal 23, dan yang kedua adalah bukti pemotongan PPh Pasal 26. Kemudian SPT massa dan bukti pemotongan berbentuk kertas atau hard copy, dan yang kedua bisa dalam bentuk elektronik atau dokumen elektronik. Next, Mbak Sinta. Nah, ini ketentuan penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, untuk satu wajib pajak, satu kode wajib pajak, dan satu masa pajak, pemotong pajak dapat membuat satu bukti pemotongan untuk menggabungkan 2 atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas. Nah, ini lebih simpel Bapak Ibu sekalian. Jadi, misalnya jenengan transaksi dengan satu WP, satu pihak terpotong, PT A misalnya. Kemudian objek pajaknya sama, jenis jasanya sama. Misalnya sama-sama servis peralatan, sama-sama sewa kendaraan dan sebagainya. Untuk masa pajak yang sama, itu bisa digunakan satu bukti pemotongan. Tidak harus tiap transaksi satu bukti pemotongan. Oke, next Mbak Sinta. SPT massa PPh Pasal 23 dalam bentuk formulir kertas, ini yang dulu ya Bapak Ibu sekalian, bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Mari kita sedikit tekankan pada kalimat tidak lebih dari 20. Artinya angka 20 sudah harus memenuhi yang e-book pot Bapak Ibu sekalian. Jadi batasnya berarti 19. Dan yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta. Tidak lebih, berarti 100 juta Rp1.000 misalnya sudah wajib. Beda dengan atas ya. Jadi yang di atas tidak lebih dari 20 dan yang bawah tidak lebih dari 100 juta. Kemudian lampirannya yang pertama bukti pemotongan, kemudian yang kedua SSP atau bukti penerimaan negara, yang ketiga bukti PBK, yang keempat surat kuasa khusus bermaterai cukup apabila yang melempaikan bukan pihak yang bersangkutan. Kemudian fotokopi surat keterangan bebas yang telah dilegalisasi, fotokopi surat keterangan domisili, dan fotokopi SPT massa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran bukti penerimaan. Ini yang ketujuh untuk SPT pembetulan Bapak Ibu sekalian ya.
Mohon izin saya minum sebentar Bapak Ibu sekalian ya, biar tidak terlalu kering. Jadi yang ketujuh ini khusus untuk SPT pembetulan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau SPT normal tidak perlu. Kemudian next Mbak Sinta. Bisa geser ke atas sedikit Mbak Sinta. SPT masa PPh pasal 23 secara elektronik. Nah ini ketentuan yang harus bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Berarti kebalikan dari yang tadi Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Kemudian yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan atau yang keempat, terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Jadi yang 3 dan 4 ini adalah syarat kumulatif maupun alternatif Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dia sudah lapor SPT secara elektronik, maka selanjutnya wajib secara elektronik. Kalau dia terdaftar di KPP Madya, maka dia sudah wajib. Meskipun ketentuan di atasnya tidak memenuhi. Tapi karena terdaftar di KPP Madya, atau karena pernah menyampaikan secara elektronik, maka selanjutnya wajib secara elektronik. Kemudian file agak geser ke sedikit, Mbak Sinta, maaf, ke atas sedikit. Nah ini lampirannya, yaitu file hasil pemindahan scan surat keterangan domisili atau bentuk portable dokumen format, dan mulai berlaku tahun 2019 tidak perlu dilakukan pemindahan lagi. Nah ini wajib pajak cukup menginput nomor tanda terima SKD-nya. Next Mbak Sinta. Nah ini yang syarat untuk menggunakan aplikasi e-Bukpot. Yang pertama, wajib pajak mengurus e-fin Bapak Ibu sekalian ya. KPP mengirim e-fin ke KPP. Jadi KPP mengirim e-fin ke wajib pajak, maaf. Jadi seperti harinya pelaporan secara elektronik yang lain, misalnya SPT tahunan, SPT masa, PPN, kita wajib punya e-fin, Electronic Filing Identification Number. Kemudian yang kedua, menggunakan e-fin untuk mendaftarkan diri di akun DJP online pada website djponline.pajak.go.id. Saya kira wajib pajak rata-rata sudah memahami ini. Jadi ketika sudah punya e-fin, pilih menu belum terdaftar, kemudian daftar di sini, masukkan NPWP, e-fin-nya, kemudian nanti ada link yang dikirim ke email yang sudah Bapak Ibu sekalian terdaftarkan pada kami. Nah, di link yang di email itu Bapak Ibu sekalian bisa membuat password. Jadi e-fin itu bukan password Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita nanti ke depannya tidak salah. E-fin bukanlah password. Password dibikin Ibu sendiri, Bapak Ibu sekalian sendiri. E-fin bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menyetujui transaksi secara elektronik dengan kami. Sehingga prosesnya begitu Bapak Ibu sekalian sudah terima e-fin, bisa mendaftar di DJP online, masuk menu belum terdaftar, pilih daftar di sini, kemudian Bapak Ibu sekalian masukkan e-fin, NPWP, klik captcha-nya, kemudian next, nanti ada link yang dikirim ke email. Nah, di email itulah Bapak Ibu sekalian bisa membuat password. Jadi e-fin bukan password. Kemudian, jika sudah memiliki e-fin dan terdaftar di DJP online, Bapak Ibu sekalian bisa login ke DJP online pada website djponline.pajak.go.id dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan, yaitu dengan menggunakan username dan password. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menggunakan aplikasi e-Bukpot pada DJP online setelah memiliki sertifikat elektronik. Jadi, sertifikat elektronik tadi bagi PKP sudah punya rata-rata ya, kalau belum bisa diurus. Next, Mbak Sinta. Ini skema penggunaan aplikasi e-Bukpotnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama, wajib pajak datang langsung ke KPP untuk meminta sertifikat elektronik. Yang kedua, KPP memberikan sertifikat elektronik, DC itu digital sertifikat ya, atau sertifikat elektronik kepada wajib pajak. Jika sudah memiliki digital sertifikat,
maka wajib pajak masuk ke website kami di djponline.pajak.go.id di menu e-Bukpot PPh pasal 23. Apabila ini belum muncul, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke profil, kemudian centang e-Bukpotnya. Kemudian yang pertama, membuat bukti pemotongan PPh pasal 23. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian sudah bisa membuat bukti potongnya. Kemudian membuat SPT masa PPh pasal 23 atau 26. Dan yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 melalui DJP online pada channel e-Bukpot. Kemudian yang berikutnya adalah submit SPT PPh pasal 2326 dan mendapatkan tanda terima pelaporan secara elektronik. Jadi ini sama dengan ketika Bapak Ibu sekalian lapor SPT tahunan secara elektronik melalui DJP online. Kemudian juga lapor SPT PPN, tanda terimanya berupa bukti penerimaan elektronik atau BPE. Next, Mbak Sinta. Nah, ini tata cara penerbitan bukti potong PPh pasal 23. Di sini ada standarisasi penomoran bukti potong, Bapak Ibu sekalian. Nomor bukti potongnya terdiri dari 10 digit. Jadi nomornya ini sudah di-generate sama sistem kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kode bukti pemotongan diatur sebagai berikut. Yang pertama, 3.1 untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 kertas atau hard copy, kemudian 3.2 untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 berupa kertas atau hard copy, kemudian 3.3 untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 elektronik, dan 3.4 untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 secara elektronik. Ketentuannya sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian, nomor urut diberikan secara berurutan. Kemudian yang kedua, penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Yang ketiga, nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi e-Bukpot PPh pasal 23 atau 26 di-generate oleh sistem. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah pusing dengan nanti tak kasih nomor berapa ya, tidak usah dipikirkan ke sana. Yang keempat, nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan. Kemudian yang kelima, nomor tidak tersentralisasi atau nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Oke, next Mbak Sinta. Tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Yang pertama, langsung kedua ini ya materinya. Mencantumkan NPWP atau NIK. Jika tidak memiliki NPWP, Bapak Ibu sekalian meminta NIK nomor induk kependudukan kepada pihak yang dipotong. Kemudian yang ketiga, mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Yang keempat, mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Yang kelima, menandatangani bukti pemotongan dalam hal menggunakan aplikasi e-Bukpot PPh pasal 23 atau 26 berupa tanda tangan elektronik yang melekat pada sertifikat digital. Kemudian yang keenam, satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Next, Mbak Sinta. Nah, ini bukti bentuk dan isi formulirnya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini, saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan ini. Jadi SPT pemberitahuan, surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 23 dan atau pasal 26. Di situ ada beberapa hal yang biasanya terlewat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nomor telepon, kemudian alamat email. Kenapa dua hal ini penting? Untuk kita komunikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada kekeliruan, tidak sampai kita surati, kita telepon dulu gitu ya. Kemudian kalaupun surat tidak nyampe, kita bisa email gitu. Next, Mbak Sinta. Nah, seperti ini juga. Next, Mbak Sinta. Nah, ini daftar bukti pemotongannya Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau yang pertama tadi induknya, ini daftarnya atau rincian per NPWP-nya atau NIK-nya per nomor bukti pemotongannya. Jadi, ketika nanti kita mau mengklarifikasi, misalnya ada PT B merasa mendapatkan bukti potong dari PT A, maka SPT PT A-nya kita cek apakah di dalam daftar bukti potongnya ada nomor bukti potong yang telah dikreditkan oleh PT B tadi. Maka kalau tidak ada, maka kita klarifikasi kepada PT A, apakah benar melakukan pemotongan atau tidak. Kalau sudah melakukan pemotongan,
mohon dilaporkan seperti itu. Next, Mbak Sinta. Oke, next. Nah, ini untuk daftar SSP-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi dimungkinkan mungkin dalam satu masa pajak Bapak Ibu sekalian sekian rupiah Bapak Ibu sekalian membayarnya melalui SSP, sekian rupiah mungkin melalui bukti potong. Maka dibikinkan daftar. Atau bisa jadi juga karena wajib pajaknya itu masing-masing minta satu SSP, maka di dalam daftar bukti pembayarannya ini ada beberapa SSP, itu dimungkinkan. Oke, next Mbak Sinta. Nah, ini formulir bukti pemotongannya. Terdiri dari nomor, kemudian nama, ada NIK, ada NPWP, nanti bisa kita pelajari. Next, Mbak Sinta. Ini angka pasal 26. Kemudian next, penyebab pembetulan SPT. Nah, kesalahan pengisian bukti pemotongan. Jadi bisa jadi sudah terlanjur motong tapi ternyata salah gitu ya. Pemotong pajak melakukan pembetulan bukti pemotongan, kemudian melampirkan bukti pemotongan atau bukti pemotongan pembetulan dalam SPT pembetulannya. Jadi karena tadi salah potong, mungkin salah tarifnya, mungkin DPP-nya yang keliru, atau mungkin nilai rupiah yang dipotong keliru, Bapak Ibu sekalian membetulkan bukti potongnya sekaligus melaporkan SPT pembetulan PPh pasal 23-nya. Kemudian terjadi karena pembatalan transaksi. Pemotong pajak melakukan pembatalan bukti pemotongan. Jadi ternyata udah terlanjur dipotong nih, tapi ternyata tidak jadi transaksinya misalnya. Kemudian melampirkan bukti pemotongan pembatalan dalam bentuk SPT pembetulan. Maaf, dalam SPT pembetulannya. Kemudian bisa juga terjadi transaksi yang belum dilaporkan. Pemotong pajak membuat bukti pemotongan yang belum dibuat. Pemotong pajak menambahkan bukti pemotongan yang belum dilaporkan, melampirkan bukti pemotongan yang baru ke dalam SPT pembetulannya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian ada 10 transaksi nih dalam satu masa pajak. Ternyata di belakang hari diketahui harusnya 11 nih. Yang satu sudah terlanjur dipotong, sudah kita klarifikasi, tapi Bapak Ibu sekalian lupa, belum dilaporkan. Padahal pihak yang dipotong sudah mengkreditkan di dalam SPT-nya. Nah, ini otomatis Bapak Ibu sekalian kita klarifikasi dengan surat. Nah, kemudian bagaimana cara pembetulannya? Maka Bapak Ibu sekalian bisa membuat bukti potong yang belum dibuat, kemudian memotong pemotong pajak menambahkan bukti potong yang belum dilaporkan, dan kemudian melampirkan bukti pemotongan baru ke dalam SPT pembetulannya. Oke, next Mbak Sinta. Ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Jadi nomornya tidak bisa dibetulkan, sudah pemberian dari kami Bapak Ibu sekalian. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Yang ketiga, pemotong harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Kemudian yang keempat, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan di dalam SPT pembetulan. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membetulkan SPT karena ada kesalahan di dalam bukti potongannya, maka ketentuan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Oke, next Mbak Sinta. Berikutnya adalah ketentuan pembatalan bukti pemotongan. Yang pertama, pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dinyatakan dibatalkan. Jadi yang pertama ini karena transaksinya yang batal. Kemudian yang kedua, nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan ada sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibatalkan.
Yang ketiga, pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Jadi kalau dibatalkan nilai rupiahnya 0, Bapak Ibu sekalian ya, nomornya tetap sama. Kemudian yang keempat, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Ini sama juga dengan e-faktur Bapak Ibu sekalian, jadi tanggalnya tanggal kapan dia dibatalkan gitu ya. Bukan tanggal sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti potong atau fakturnya itu. Kemudian yang kelima, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas atau hard copy. Ya, yang keempat ini untuk ketentuan ketika pembetulannya dengan menggunakan kertas atau hard copy Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Yang berikutnya ini adalah ketentuan penambahan bukti pemotongan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, penambahan bukti pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti pemotongan. Jadi penambahan ini karena memang belum dilakukan pemotongan. Yang kedua, nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Yang ketiga, dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Jadi transaksi yang dulunya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tersebut. Yang kelima, tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Jadi bukan tanggal ketika SPT itu dilaporkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keenam, pemotong pajak membetulkan SPT masa PPh pasal 26 yang telah dilaporkan. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian. Next, Mbak Sinta. Nah, ini akibat pembetulan bukti pemotongan. Jumlah PPh yang dipotong pada bukti pemotongan pembetulan dibandingkan dengan bukti potong yang dibetulkan. Yang pertama, tidak ada kelebihan atau kekurangan pemotongan. Jadi misalkan nih, memang yang dipotong 1 juta, yang dibutuhkan tetap 1 juta, karena mungkin jenis jasanya yang keliru atau penulisannya yang keliru, bisa saja demikian. Kemudian yang kedua, terdapat kekurangan bukti pemotongan. Jadi seharusnya yang dipotong 1 juta, tapi yang terlanjur dipotong hanya 500.000 misalnya. Langkahnya apa? Pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan sebelum menyampaikan SPT. Jadi bisa saja terjadi memang jumlah yang dipotong segitu, tapi ada kesalahan lain. Bisa juga terjadi seharusnya tidak segitu, harus ada yang dibayar, maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, terdapat kelebihan pemotongan. Jadi seharusnya 750 tapi dipotongnya 1 juta misalnya. Langkahnya bagaimana? Pihak yang dipotong mengajukan permohonan sesuai PMK 187. Ini permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Detailnya ada di PMK 187 PMK 03 2015. Next, Mbak Sinta. Pembetulan dan pembatalan bukti pemotongan. Pemotong salah mengisi data di bukti potong. Ini perbandingan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di per 53 tidak ada aturan pembetulan bukti potong. Aturan yang lama Bapak Ibu sekalian ini. Jika salah mengisi data di bukti potong tersebut mengakibatkan adanya PPh yang lebih dipotong, maka terpotong dapat meminta restitusi sesuai PMK 187, yaitu tadi yang pengembalian kelebihan pembayaran atau pemotongan pajak yang tidak seharusnya terutang. Pada prakteknya, pemotong membuat pembetulan bukti potong
pada prakteknya pemotong membuat pembetulan bukti potong dibanding terpotong meminta restitusi. Atas PPh yang lebih distor, pemotong meminta pemindah bukuan. Jadi biasanya pemotongnya minta PBK, kemudian pihak yang dipotong minta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Bedanya apa dengan Per 04 PJ 2017? Yang pertama melegalkan mekanisme pembetulan bukti potong. Alasannya menjaga reliabilitas updating e-bukpot, edukasi pada pemotong, dan lebih simpel. Secara praktis dapat dijalankan di KPP. Kemudian yang ketiga, pembetulan dapat dilakukan pada setiap data di bukti potong selain nomor bukti potong. Jadi kalau yang di sini ada mekanisme pembetulan bukti potong Bapak Ibu sekalian. Yang dulunya kita hanya mencairkan kelebihan pemotongan itu melalui mekanisme PMK 187, yaitu wajib pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu nanti bisa dilayani di teman-teman di seksi Waskon 1. Jadi Bapak Ibu sekalian mengajukan di TPT, di loket, kemudian nanti bisa kontak teman-teman AR di seksi Waskon 1 kalau terjadi demikian. Next, Mbak Sinta. Next, Mbak Sinta. Nah, ini ketentuan lainnya, Bapak Ibu sekalian. Selain wajib pajak yang ditetapkan dalam KEP Dirjen, tetap mengacu pada Per 53 ini ya. Kemudian penyampaian SPT masa PPh pasal 23 dan atau 26 pembetulan untuk masa pajak sebelum berlakunya Per Dirjen ini tetap mengacu pada aturan lama, yaitu Per 53 PJ 2009. Per Dirjen ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Tadi ada tanggal penetapannya ya. Next, Mbak Sinta. Nah, ini keunggulan dari e-bukpot Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengurangi beban administrasi KPP dan wajib pajak. Tadi dari sisi kami mungkin kami bisa mengklarifikasi dengan cepat kepada pihak pemotong. Dari sisi wajib pajak mungkin ketika dia memotong beberapa transaksi atas jasa yang sama, atas masa pajak yang sama, kepada wajib pajak yang sama, bisa digabung dalam satu bukti pemotongan. Kemudian pembenahan kualitas data pihak ketiga. Artinya kualitas data pihak yang terpotong ini terjamin. Misalnya PT B menerima bukti potong dari PT A, maka PT B ini sudah nggak ragu-ragu lagi karena dia menerima bukti potong secara elektronik. Udah pasti terklarifikasi oleh DJP. Kalau tidak secara elektronik, bisa saja pihak yang memotong tidak melaporkan kepada kami. Itu bisa terjadi. Tapi dengan adanya e-bukpot, maka tidak mungkin pihak yang memotong ini tidak melaporkan kepada kami, karena kami pasti mengklarifikasi itu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan layanan kepada wajib pajak, karena tadi bisa melalui pelaporan online di DJP online gitu ya. Sehingga apalagi di era seperti sekarang ini kita lebih banyak layanan secara online. Berikutnya Mbak Sinta. Ya, ini persiapan implementasinya untuk e-bukpot tahap 7 untuk WP non-PKP seluruh Indonesia. Persiapannya yang pertama, permintaan sertifikat elektronik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Next, Mbak Sinta. Ketentuannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan sertifikat elektronik kepada wajib pajak untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik. Maksudnya bisa melalui DJP online tadi. Jadi sebelum kita masuk ke sana, masuk ke e-bukpot, kita diminta untuk membuat sertifikat elektronik, mengajukannya ke KPP. Layanannya apa saja? Yang pertama, permintaan nomor seri faktur pajak. Kemudian yang kedua, pembuatan faktur pajak elektronik atau e-faktur. Nah, layanan 1 dan 2 ini untuk PKP. Jadi sudah dikukuhkan sebagai PKP dan sudah memiliki akun PKP yang telah diaktifasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menjadi PKP, sudah pernah mengalami ini ya. Jadi mengajukan kode aktivasi, mengajukan password, kemudian meminta sertifikat elektronik, kemudian aktivasi akun PKP-nya. Kemudian yang ketiga, membuat bukti potong secara elektronik. Nah, ini untuk
baik yang PKP maupun yang non-PKP, bisa kita layani. Kemudian keempat, pengajuan surat keberatan secara elektronik. Jadi surat keberatan juga bisa dilakukan secara elektronik sekarang, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak secara elektronik. Kemudian yang keenam, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak secara elektronik dan layanan perpajakan secara elektronik lainnya. Ini fasilitas yang kita berikan untuk pemegang sertifikat elektronik. Next, Mbak Sinta. Ini tata cara permintaan sertifikat elektroniknya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebagian sudah kita sampaikan di awal tadi. Jadi wajib pajak, baik berupa badan atau instansi, mengajukan sertifikat elektronik secara tertulis kepada KPP atau KP2KP secara bersamaan atau terpisah dari saat permohonan NPWP. Bagi wajib-wajib baru, bisa pada saat bersamaan mendaftarkan NPWP juga sekaligus mendaftarkan untuk memperoleh sertifikat elektronik. Caranya bagaimana? Mengisi formulir permohonan sertifikat elektronik. Kemudian kedua, mempersiapkan paspres. Jadi paspres ini Bapak Ibu sendiri yang bikin untuk diketik di laman kami. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan untuk verifikasi atau autentifikasi identitas. Ini bisa berupa kartu keluarga ya, KSK, kemudian foto, kemudian KTP, ini aslinya dibawa, kemudian kopinya diserahkan kepada kami. Kemudian, next Mbak Sinta. Nah, tata cara permintaannya bisa dilakukan dengan yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan bagi wajib pajak orang pribadi kecuali dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan oleh pihak lain atau wakil wajib pajak misal dengan melampirkan KTP, paspor, dan NPWP. Kalau badan, salah satu pengurus yang ditunjuk mewakili badan atau pimpinan cabang atau WP badan dengan status cabang. Pengurus adalah yang pertama orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk mengurus perusahaan itu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan. Kemudian yang ketiga, memiliki surat pengangkatan sebagai pengurus. Next, Mbak Sinta. Masih di tata cara permintaan sertifikat elektronik, Bapak Ibu sekalian. Untuk instansi pemerintah, mungkin ini tidak terkait dengan Bapak Ibu sekalian ya, tapi tidak ada salahnya untuk kita sampaikan juga. Untuk pemerintah pusat, kepala instansi pemerintah pusat, KPA, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kemudian untuk pemerintah daerah, kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kemudian untuk pemerintah desa adalah kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Dokumennya apa saja? Fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala desa, kepala instansi pemerintahan, fotokopi dokumen identitas diri, bisa berupa KTP, kemudian fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk. Next, Mbak Sinta. Nah, bagaimana penggunaan sertifikat elektronik ini, Bapak Ibu sekalian? Ada yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, masa berlakunya sertifikat elektronik ini adalah 2 tahun sejak diberikan. Jadi seperti halnya sertifikat elektronik yang digunakan oleh teman-teman yang sudah menjadi PKP, maka setiap 2 tahun sekali harus diperbaiki atau diperbaharui. Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru ke Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, masa berlaku sertifikat elektroniknya akan atau telah berakhir. Jadi misalnya beberapa hari kemudian sebelum berakhir, sudah bisa mengajukan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya untuk apa? Supaya transaksi Bapak Ibu sekalian tidak terpotong di tanggal-tanggal itu. Jadi misalnya tanggal 10 akan habis, tanggal 5 sudah bisa mengajukan. Karena kalau tidak, nanti tanggal 11 tidak bisa transaksi Bapak Ibu sekalian. Bisa dilakukan seperti itu.
Kemudian yang kedua terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian punya karyawan, diserai sertifikat elektronik, tiba-tiba resign. Loh, resign kok tapi masih menerbitkan e-faktur, masih menerbitkan e-bookpot. Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan sertifikat elektronik baru kepada kami. Supaya apa? Supaya yang lama bisa di-cut, sudah nggak berlaku itu. Kemudian yang ketiga, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan. Nah, ini sudah sama dengan kasus yang kedua tadi. Kemudian yang keempat, lupa paspresnya. Kalau Bapak Ibu sekalian lupa paspres, maka sertifikat elektronik tidak dapat digunakan. Karena ketika jenengan akses sertifikat elektronik, dia minta kita mengetikkan paspresnya di situ. Kemudian yang kelima, sebab lain sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik. Next, Mbak Sinta. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk yang pemaparan materi. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa kita sama-sama simak video berikutnya, yang berupa video, Bapak Ibu sekalian. Dari saya, untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Nanti kita lanjutkan dalam bentuk tanya-jawab dengan komunikasi dua arah. Bisa juga nanti komunikasi langsung di KPP, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya belum puas dengan online, saya mau datang lagi ke KPP, ketemu langsung, monggo, silahkan. Dari saya cukup demikian. Terima kasih Mbak Sinta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita masuki acara berikutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu pemutaran video. Nanti ada sekitar 3 video, silakan Bapak Ibu simak. Nanti videonya akan kami kirimkan melalui link Google Form. Untuk memulai, silakan masuk ke akun DJP online Anda. Pastikan layanan e-bukti pemotongan sudah dimunculkan. Apabila belum, Anda dapat menambahkan hak akses e-bukti pemotongan pada menu Profile. Untuk melanjutkan, pilihlah layanan e-bukti pemotongan. Berikutnya akan ditampilkan dashboard yang menginformasikan daftar SPT yang telah dikirim dan daftar bukti potong. Menu bukti pemotongan digunakan untuk melakukan input bukti pemotongan masing-masing untuk PPh pasal 23 serta PPh pasal 26. Untuk input bukti pemotongan dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan menu impor Excel yang telah tersedia. Jangan lupa untuk memilih menu posting ke SPT untuk memasukkan data bukti pemotongan yang telah Anda buat ke dalam SPT masa. Menu SPT masa PPh dapat digunakan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran atas PPh pasal 23 atau 26 yang telah Anda potong dan setorkan ke kas negara. Menu SPT masa PPh juga berfungsi sebagai penyiapan SPT PPh pasal 23 atau 26 untuk dilaporkan secara elektronik. Berikutnya, terdapat menu pengaturan yang digunakan untuk mengunggah dokumen pendukung serta mengisi nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Menu terakhir adalah menu bantuan yang berisi FAQ dan tutorial atas aplikasi ini. Setiap kali selesai menggunakan aplikasi e-bukti pemotongan, jangan lupa untuk melakukan logout dari akun DJP online Anda. Demikian overview aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sebelum membuat bukti pemotongan, pastikan Anda telah melakukan pengisian nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Jangan lupa untuk memberi tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Berikutnya, untuk membuat bukti potong PPh pasal 23, Anda dapat memilih menu input BP23. Isilah data identitas wajib pajak yang dipotong. Isilah data dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Isilah data identitas pemotong pajak. Dan berilah tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk membuat bukti potong PPh pasal 26, Anda dapat memilih menu input BP26. Langkah-langkah perekaman bukti potong pasal 26 sama dengan perekaman bukti potong pasal 23. Tambahkan data. Serta berikan penandaan pada perlakuan pajaknya. Khusus P3B, wajib menyertakan dokumen terkait melalui menu unggah dokumen pendukung. Pilih tombol Hitung untuk memastikan penghitungan pajak otomatis. Jangan lupa memberi tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan fasilitas impor Excel. Anda dapat mengunggah data bukti potong pada file Excel dengan format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, untuk kepentingan pencetakan bukti potong, Anda dapat memilih menu daftar BP23 atau daftar BP26. Kemudian, pilih tombol Lihat pada bukti potong yang ingin dicetak. Anda dapat langsung mencetak bukti potong atau menyimpannya terlebih dahulu dalam format PDF. Demikian petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum melaporkan SPT massa,
Anda harus melakukan posting data bukti potong yang telah dibuat. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang telah dibuat untuk diposting. Bila sudah siap, tekan tombol posting. SPT masa Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk melengkapinya, pilih menu penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian, tekan tombol lengkapi pada SPT masa yang ingin dilihat. Untuk SPT masa dengan status kurang bayar, harus dilengkapi dengan bukti penyetoran pajaknya. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan wajib untuk disetorkan. Pastikan PPh tersebut telah disetorkan ke kas negara. Setelah itu, lengkapi data bukti penyetorannya. Setelah bukti setor diinput, maka akan ditambahkan ke SPT masa pada kolom daftar bukti penyetoran. Isilah data penanda tangan SPT. SPT masa PPh pasal 23 atau 26 Anda sudah siap untuk disampaikan secara elektronik. Tekan tombol simpan. Pastikan SPT masa Anda sudah benar sebelum menekan tombol kirim. Setelah SPT terkirim, Anda akan mendapatkan email tanda terima sebagai bukti penerimaan SPT yang sah. Demikian petunjuk pelaporan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian. Ya, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan lewat chat. Pertanyaan harus lewat chat ya? Gimana, Pak? Pertanyaan nggak bisa langsung atau tanya jawab gitu langsung atau? Oh, silakan kalau mau tanya langsung. Oh gitu. Nggak, ini yang saya tanyakan mengenai sertifikat elektronik tadi ya. Yang pertama, kalau sertifikat elektronik tadi kan untuk yang pusat ya. Bagaimana kalau cabang? Cabang ini mengikuti dari pusatnya atau bikin lagi surat elektronik? Untuk NBWP cabang ya Pak ya? Iya betul, NBWP cabang. Gini, kalau kemarin pas PKP itu memang sendiri-sendiri Pak ya. Tapi nanti coba saya konfirmasi ulang ke IT, harus sendiri-sendiri atau bisa jadi satu? Atau teman-teman ada yang sudah pernah ada yang konsultasi seperti ini mungkin? Mas Agung atau Mas Irfan mungkin? Kalau setahu saya sih sendiri-sendiri Pak itu. Oh gitu ya. Coba nanti saya hubungi Bapak gitu kalau misalnya ada perubahan gitu. Tapi setahu saya sendiri-sendiri. Atau Mbak Sinta mungkin pernah
ada jawaban yang sama dengan pertanyaan ini? Silakan Mas Irfan atau Mas Agung. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Keterangan dari Bapak Irfan itu harus sendiri-sendiri, Pak. Masing-masing ya mengajukan. Oke. Karena di sistem kita tuh kan satu NBWP itu tercatat satu Pak ya, satu entitas gitu maksudnya secara elektronik. Oke. Tapi tidak apa kalau misalkan ada perubahan, mungkin coba kita klarifikasi lagi. Tapi setahu saya memang sendiri-sendiri ya. Oh. Terjawab Pak? Halo? Iya. Jadi kalau sendiri berarti ininya belum keluar ya Pak ya? Apa aplikasi yang di DJP-nya itu untuk eBupet nggak bisa keluar atau nggak bisa aktif gitu? Kalau keluarnya bisa Pak, tapi proses pelaporannya nggak bisa karena di situ membutuhkan sertifikat elektronik. Oh, berarti jadi bisa... pas Bapak centang eBupetnya, ya. Pas Bapak centang eBupetnya itu dicentang, dia langsung aktif. Tapi ketika Bapak mau bikin bukti potong atau mau lapor SPT masanya, dia masih meminta sertifikat elektroniknya Pak. Jadi seperti halnya pas jenengan mau bikin faktur atau ketika jenengan mau upload faktur pajak, maaf saya Bapak sudah PKP apa belum? Sudah PKP, tapi kan sudah, ini yang untuk PPh 23-nya kan di cabang. Makanya saya tanyakan tadi kalau di cabang ini perlu sertifikat elektronik lagi atau bisa pakai sertifikat elektronik yang pusat PPN itu. Kalau di cabang pakai sertifikat cabang, Pak. Selama ini maaf PPN-nya yang mengut hanya pusat nggih, Pak. Pemusatan betul, seharusnya. Terpusat. Iya, terpusat. PPN-nya terpusat nggih. Tapi enggak apa kita tampung pertanyaan Bapak, tapi sementara jawaban kami satu NPWP, satu sertifikat, Pak. Jadi cabang juga sertifikat, ngurus sertifikat lagi. Oh. Nggih. Baik, terus tadi mengenai SKB surat keterangan bebas ya, SKB untuk lapor. Berarti itu tadi kita juga input ya. Kalau yang ESPT, yang sebelum eBupet ini, yang SPT ini kan untuk SKB kan tidak kita input. Berarti untuk yang eBupet ini SKB pajak yang menerbitkan SKB, berarti kita juga input gitu. Input juga Pak. Oh. Untuk ininya sama Pak. Untuk penomorannya jadi otomatis kita input SKB, nanti keterangannya SKB di situ masuk SKB, nomor-nomornya juga otomatis langsung dari programnya situ ya. Untuk yang pihak yang dipotong kan Pak ya? Iya, untuk yang tidak dipotong. Iya. Jadi Bapak tinggal menginput nomor sesuai dengan nomor yang sudah diberikan oleh wajib pajak yang Bapak akan potong itu. Oh. Maaf, apakah ada koneksi yang putus? Tes. Halo, ya. Halo, nggih Pak. Jadi SKB-nya tetap diinput Pak, nggih. Oh iya Pak. Nggih. Kalau ada yang kurang jelas Bapak bisa hubungi kami di 5665232, extension-nya 307 Bapak. 566. Nggih, 5232. 5232. 307 nggih. 307. Nggih, saya ulangi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ada yang kurang jelas atau ingin dikonsultasikan lebih detail, bisa menghubungi kami di nomor telepon 031 566 5232 pakai extension 307 Bapak Ibu sekalian, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Di sana ada 9 AR termasuk saya Sunadi. Bapak Ibu bisa kontak kami. Kalaupun nanti
masih kurang jelas juga boleh datang ke kami langsung ke KPP main-main. Tapi kalau sekarang ini kita harus pakai ini Bu, pakai antrian secara elektronik itu. Iya Pak, siap. Siap. Sudah ya Pak ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari chat Pak. Untuk pengguna e-Bupot, apakah harus minimal 20 transaksi? Semisal dalam sebulan hanya 3 bukti potong saja, apa bisa pakai SPT seperti sebelumnya? Atau semisal sudah PKP, tetapi bikin Bupotnya sebulan hanya 3, itu pakai e-Bupot atau tidak? Monggo Pak Sunadi. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Ketentuannya tadi kan yang wajib ya, artinya kalau dia sampai 20 berarti wajib. Di atas 100 ke atas wajib. Di bawah itu kalau mau pakai e-Bupot lebih bagus lagi. Misalkan, Pak saya ingin sistem kami ini lebih baik, saya pakai e-Bupot walaupun transaksi saya di bawah itu atau tidak masuk kriteria yang wajib, saya mau pakai e-Bupot, monggo silahkan gitu ya. Mungkin itu terjawab belum Mbak Sinta kira-kira? Mungkin menambahkan aja. Ini kan ada pertanyaan PKP, tapi sebulan hanya 3. Kalau PKP sudah wajib e-Bupot. Iya, PKP. Ya. Ya, mungkin itu. Ya, mungkin terima kasih Mas Agung. Ya. Ini lanjut pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Selamat siang Pak, perusahaan kami non-PKP dan untuk pengecekan digital certificate sudah ada apa belum ya Pak ya? Jadi mungkin nanti izin menjawab Pak Sunadi, kalau untuk mengecek apakah sudah ada sertifikat digital atau belum, mungkin nanti bagi seluruh wajib pajak juga, karena KPP Sawahan ini kan ada konsultasi secara online, nah itu silakan ditanyakan aja di Telegram kami di @pajak_sb_sawahan. Jadi nanti bisa chat ke Telegram itu berupa konsultasi online. Jadi misal Bapak Ibu mau ngecek juga apakah sudah ada sertifikat digital, itu bisa chat di Telegramnya. Gitu. Apakah masih ada pertanyaan dari Gunawangsa Tidar? Halo, tes. Koneksi agak putus Mbak Sinta di saya. Apakah suara saya terdengar? Kalau misalnya ngeceknya nggak perlu via Telegram, saya datang langsung ke KPP bisa? Halo? Oh, bisa. Bisa ya? Nanti ya datang aja ke KPP. Udah. Jadi saya meskipun perusahaan non-KP, saya masih bisa pakai e-bukti potong. Meskipun nanti e-bukti potong yang diterbitkan itu kurang dari 20 juga bisa ya? Cek. Ya, bisa. Ya. Oke. Tadi agak putus sih pertanyaannya, tapi kalau bisa. Artinya kalaupun cek. Iya. Nggih. Ya, ini mungkin ada gangguan koneksi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi secara online itu bisa lewat Telegram atau bisa datang ke KPP Sawahan. Tapi untuk layanan helpdesk di KPP Sawahan karena ada pembatasan wajib pajak yang berkunjung, jadi Bapak Ibu harus minta nomor antrian dulu lewat Telegram gitu. Nggak bisa langsung datang langsung ya Mbak untuk pencet nomor itu? Kalau untuk layanan online-nya, layanan loket itu nggak perlu nomor antrian, tapi kalau untuk helpdesk-nya itu perlu ada nomor antriannya lewat Telegram itu Pak. Gitu. Atau misal ada Bapak Ibu yang mau konsultasi dengan AR-nya masing-masing, itu bisa lewat aplikasi Kunjung Pajak. Untuk informasi lebih lanjutnya tentang Kunjung Pajak itu bisa dicek di Instagram kami di @pajak_sb_sawahan, nanti ada penjelasannya juga.
Jadi misal juga Bapak Ibu ada pertanyaan juga bisa lewat Telegram kami, Instagram kami di @pajakSPY-Sawahan gitu. Cek Pak Sunadi apakah sudah bisa koneksinya? Unmute. Ya, saya sudah dengar Mbak Sinta, apakah suara saya sudah ditangkap? Iya, sudah bisa Sudah, Pak Sunadi. Oke, siap. Oke. Ya, Monggo Bapak ini Ibu ada. sekalian. Oke. Silakan Pak. Ya, ini saya baca apa ini. Selamat siang, perusahaan kami sudah PKP. Semisal usaha yang kami potong PP23 tidak punya NPWP, apa bisa tetap dilaporkan e-bookpot? Tadi kalau tidak punya NPWP kita minta ininya ya, nick-nya ya. E-bookpot setahu saya bisa. Mas Agung atau Mbak Sinta mungkin ada pengalaman pertanyaan sejenis? Bisa dengan memasukkan nomor KTP atau NIK ya. Oh, okay. Nanti Siap. kena Bisa, okay. 100% lebih tinggi tarifnya karena nggak punya NPWP. Iya, siap. Okay. Okay, terima kasih Mas Agung. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ini Mbak, mau nanya sekali lagi. Outputnya dari e-bookpot ini, misalkan kan kita udah input dipotong dan udah semua udah kelar. Nah ini kita bisa, maksud saya outputnya ini bisa kita kasihkan ke lawan transaksi kita. Biasanya kita ngasihkan bukti potongnya ke masing-masing kan. Kita bisa download atau kita print atau kita kasihkan secara file ke ini atau gimana Pak? Bisa di print juga bisa dalam bentuk soft copy Bapak. Jadi dua-duanya bisa. Atau ada pertanyaan lain? Mas Agung mungkin pernah ada kasus yang sama? Jadi nanti di daftar e-bookpot ya, di daftarnya itu di sebelah kanan ada menu cetak atau download ya. Oh. Jadi Bapak cari daftar e-bookpot. Nanti daftarnya ada, tinggal mau dicetak atau di download. Berarti itu kita nggak perlu memikirkan nomor ya Mas ya. Jadi kan betul. Kalau yang ESPT nomornya tergenerate. Iya, Jadi kita nggak perlu memikirkan nomor, kita sudah tinggal input saja, nomor otomatis keluar, nanti kita baru ketahuan kita upload kita download itu tadi, baru keluar nomornya kita tahu gitu ya. Iya, betul. Oke. Softcopy-nya juga bisa, Oke. Kalau ada pertanyaan lain di luar sesi ini juga masih boleh Pak, misalkan telepon atau ke Instagram tadi atau datang langsung. Iya Pak. Baik. Nah mungkin kalau via online gini mungkin kasusnya belum terjadi Pak. Nanti begitu Bapak mengalami perjalanan proses terjadi, Pak saya mengalami begini-begini ya monggo telepon ke kami ke nomor yang tadi atau hubungi kami di Instagram tadi. Saya kira itu mungkin ada lagi Mbak Sinta atau memang sudah tidak ada pertanyaan, info dari Mbak Sinta host kami tadi bisa diakhiri. Cek. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum ini. Sebenarnya undangan kami banyak Bapak Ibu sekalian, tapi yang sempat hadir Bapak Ibu di kami hari ini hanya ini. Jadi saya apresiasi atas kesediaan Bapak Ibu untuk datang atau hadir di sini ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga juga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka kembali, komunikasi kembali, dan juga semoga usaha Bapak Ibu sekalian bisa bertahan, bahkan mungkin bisa naik di era pandemi ini, sehingga otomatis Bapak Ibu sekalian makin maju, kami juga semakin bagus penerimaan pajaknya gitu ya kira-kira ya. Terima kasih kami ucapkan, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.